Perkenalkan, nama saya Rival Simatupang dengan NIM 42122111042. Saya dari kelas Mekatronika B Malam. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan asesmen akhir semester dari mata kuliah Machine Vision, yang dimana saya akan membuat program untuk klasifikasi karakter tulis tangan pada datasheet MNIST yang menggunakan convolutional neural network, dan dapat mendesain arsitektur CNN seminimal mungkin untuk menggunakan teknik transfer learning untuk mempercepat proses training data. Lalu melakukan evaluasi performa menggunakan Live on Word Cross Validation atau LOCV dengan menampilkan Coefficient Matrix, akurasi, precision, dan F1 score. Sebelumnya kita dapat mendownload datasheet yang kita butuhkan di Kaggle. Dan kemudian di sini saya menggunakan Google Colab untuk membuat programnya, dan di sini kita dapat mengupload datasheet yang sudah kita download tadi, dan kita mengubah ceng runtime type-nya menjadi TG4 GPU. Oke, kode pertama atau programnya di kode pertama itu ada mengimport library terlebih dahulu yang terdiri dari Pandas, Torch, NAPI, Torch Vision Import Transform Model, Torch Until Data Import Datasheet Data Loader, Torch Import and Optin, Fill Import Image, Scaling Matrix, Import Coefficient Matrix, Accuracy Score, Precision Score, Font Score, TKDM, Import TKDM. Pandas itu untuk manipulasi atau analisis data seperti membaca dan menulis file CSV. Torch itu library utama untuk deep learning di Python. NAPI itu digunakan untuk operasi kompilasi numerik dengan array. Transfer itu fishing gambar. Model itu berisi model deep learning pre-trained, datasheet, kelas dasar untuk mengelola datasheet kostum, data loader membantu dalam iterasi datasheet, termasuk batching dan sweeping. NN itu berisi modul untuk membangun lapisan neural network. Optim itu modul untuk algoritma optimisasi seperti SGD, ADAM, dan lain-lain. Fill Image library untuk memproses gambar. Coefficient Matrix, matriks menunjukkan performa klasifikasi. Akurasi Score mengukur akurasi prediksi. Precision Score mengukur presisi prediksi. F1 Score kombinasi untuk presisi dan recall. TKDM itu library untuk membuat progress bar. Selanjutnya kita masuk ke kode kedua, yaitu train data dan tes data. Kode ini digunakan pustaka Pandas untuk membaca file CSV. Bagian itu berfungsi untuk membaca data dari dua file CSV yang berbeda, yaitu file pelatihan dan file pengujian, dan menyimpannya dalam variabel train data dan tes data. Di sini ada parameter header none yang artinya menunjukkan bahwa file CSV tidak memiliki baris header, dan parameter enroll 500 yang artinya menunjukkan bahwa hanya 500 baris pertama dari setiap file yang akan dibaca. Di sini saya menggunakan enroll 500 karena sesuai dengan spesifikasi laptop saya. Kemudian kode ketiga di sini ada Dev Professor Image Data, yang dimana kode ini digunakan untuk melakukan pemrosesan data gambar. Kemudian kode berikutnya itu kelas custom datasheet. Di sini ada init, yen, dan gitem. Init itu tujuannya inisialisasi datasheet dengan data frame dan transformasi opsional untuk gambar. Kalau yen itu tujuannya mengembalikan jumlah total sampel dalam datasheet. Kalau gitem itu tujuannya mengembalikan sampel gambar dan label berdasarkan indeks. Dan ada juga transform, yaitu mengubah ukuran gambar menjadi 224 kali 224, kemudian mengubah menjadi tensor. Kode berikutnya ada pembuatan datasheet dan data loader dalam pelatihan model machine learning kemungkinan besar dengan kerangka kerja PyTorch. Itu terdiri dari train datasheet, file datasheet, train loader, dan file loader. Kode berikutnya itu digunakan untuk membuat model AlexNet yang sudah dilatih sebelumnya PetroTrainNet dengan PyTorch untuk keperluan transfer learning. Yang dimana ada inisialisasi model pre-trained.
dan ini menggantikan lapisan terakhir dari klasifier model AlexNet agar sesuai jumlah kelas dalam datasheet yang baru 200 kelas. Nah, 496 ini adalah jumlah unit dari lapisan sebelum dalam AlexNet. Dari lapisan sebelumnya dalam AlexNet. Oke. Kemudian di sini kode berikutnya di sini ada pembukuan layar ekstraksi fitur. Semua parameter bagian fitur dari model AlexNet dibukukan sehingga selama pelatihan hanya bagian klasifier yang akan diperbarui bobotnya. Kode ini ada kriterion dan optimizer. Kriterion itu menggunakan fungsi cross entropy loss yang umumnya digunakan untuk tugas klasifikasi. Sedangkan optimizer itu menggunakan Adam optimizer dengan learning rate 0,01 untuk memperbaiki bobot model selama pelatihan. Oke, kode berikutnya ada konfigurasi perangkat device. Bagian ini memeriksa apakah GPU dengan CUDA tersedia. Jika tersedia, model akan dijalankan di GPU. Jika tidak, model akan dijalankan di CPU. Kode berikutnya di sini ada proses pelatihan model menggunakan metode Leave One Out Cross Validation atau LLCV. Yang pertama, mengimpor library leave one out digunakan untuk implementasi LOCV, baru mengkonversi data latih ke ArenaPi, kemudian inisialisasi variabel evaluasi dua list kosong diinisialisasi untuk menyimpan prediksi model dan label sebenarnya dari data uji selama literasi LOCV. Pesan starting LOCV dicetak untuk menunjukkan bahwa proses LOCV sedang dimulai. Kemudian kode berikutnya itu implementasi LOCV. Pertama LOCV setup didata menjadi 1 sampai uji sisanya untuk latih pada setiap literasi menggunakan leave one out. Kemudian ada data loader, datasheet dibuat untuk data latih dan uji dengan transformasi tertentu. Kemudian ada model dan optimizer model AlexNet diinisialisasi ulang setiap iterasi dengan lapisan terakhir disesuaikan dengan 200 kelas dan optimizer add-on yang digunakan. Kemudian ada training loop, model dilatih menggunakan data latih, menghitung loss dan memperbarui parameter. Kemudian ada validation loop, model dievaluasi pada data uji, menyimpan prediksi dan label sebenarnya. Pesan ini dilakukan untuk seluruh data menggunakan LOCV. Kode berikutnya itu menghitung metrik evaluasi, conversion matrix yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk di setiap kelas, akurasi, presentasi prediksi benar dan seluruh data, precision, ketepatan model pada setiap kelas dihitung dengan rata-rata makro, F1 score, harmonic mean antara precision dan recall dihitung dengan rata-rata makro. Dan ini menampilkan hasil dari evaluasi yang dimana akurasi yang saya dapat yaitu 0,3820, precision 0,2174 dan F1 score 0,1777. Berikut penjelasan dari AS Mesin Passion. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat malam.